Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita pada pagi hari ini akan berkumpul mencari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi kita. Tetap semangat saudara, meskipun kita tahu setiap hari kita datang silih berganti suka dan duka, pergumulan yang kita hadapi. Mari saudara, tanggalkan segala beban yang berat itu ada di dalam diri kita. Tanggalkan semua. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau hanya kepada Tuhan Yesus kita berharap, hanya pada Tuhan Yesus kita memandang wajah kita. Kita serahkan, kita tinggalkan masalah hidup kita. Kita percaya ada di tangan Tuhan. Kita percaya hidup kita ada miliknya Dia, dan kita percaya Tuhan akan melakukan dari segala pencobaan pergumulan hidup jika kita mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini pun juga kita percaya kalau kita hidup hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu memberikan kemenangan. Baik saudara, kita akan terus lebih dalam lagi membangun hadirat Tuhan dengan kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan memulai hati, pikiran, jiwa, tubuh kami untuk memuji menyembah Engkau, menghampiri tahta-Mu Tuhan, di hadapan-Mu ya Yesus. Tuhan, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu dengan kami membawa korban syukur kami dengan segala Tuhan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan hari ini kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan. Inilah persembahan Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi persembahan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesus hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan yang dipuji disembah. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kekuatan dan kemenangan di saat kami memuji menyembah Engkau, sehingga ada kuasa hadirat Tuhan yang melumpuhkan segala kekhawatiran, ketakutan kami, dan segala beban berat kami hari ini kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa hadirat-Mu yang akan memberikan ketenangan, keteduhan buat kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik, persembahan pujian yang dari hati kami ini Tuhan. Kami berikan yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu hati pikiran kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kami mau nyanyikan pujian Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami memuji menyembah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang siap hari ini mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau baik, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Inilah pujian kami Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari sekali lagi kita angkat pujian dengan segenap hati. Bapa, Engkau baik. Bapa Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik dalam hidup kami. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, amin. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik dalam hidup kami. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Bapa, Engkau baik.
inilah ucapan syukur Tuhan. Bapa, Engkau baik, Kau selalu Tuhan baik dalam hidup kami, lalu baik kepadaku. Amin Tuhan. Bapa, ku cinta Kau, aku selalu memuji-Mu seperti hari ini Tuhan. Aku memuji-Mu dalam segala waktu, aku terus memuji menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku selalu memuji-Mu. Aku memuji-Mu, selalu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku selalu memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku selalu menyembah-Mu Tuhan. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau selamanya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau selamanya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita sembah Tuhan, ucapkan syukur dalam lidah bibirmu hari ini, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia telah selamatkan dan menolong hidup kita dari hari ke hari. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Kau tak pernah Tuhan meninggalkan kami Bapa. Biarlah selalu setiap hari kami mengucapkan syukur dan kata pujian sanjungan hanya bagi-Mu Yesus. Bapa, Engkau baik, Bapa, Kau menyelamatkan hidup kami. Yesus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau beri, kekuatan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Perlindungan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Bapa. Haleluya, glory haleluya. Yesus, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak ada kata-kata yang kami berikan selain Tuhan kata-kata ucapan syukur, kata-kata ucapan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan, kalau Kau Tuhan berikan Tuhan nafas hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, walaupun Tuhan masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami boleh rasakan kalau kami masuk dari hari ke hari sampai hari ini. Kalau kami dalam keadaan baik, jiwa kami baik, Tuhan Yesus, tubuh kami Tuhan berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami mau berikan kesempatan hidup dan hati kami mau lebih dalam lagi menyenangkan hati-Mu, karena ini adalah kesempatan buat kami selagi kami masih hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkaulah air kehidupan, inilah pujian yang kami mau naikkan. Engkaulah yang memberikan kehidupan, Engkau yang memberikan kesegaran. Mari saudara kita nyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus, pada Bapa kita. Engkaulah air kehidupan. Amin Tuhan. Engkaulah air kehidupanku, Engkau yang memberikan kami kelegaan, memberi kelegaan. Kami percaya Tuhan padamu. Amin. Kaulah roti kehidupan,
jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kami kekuatan, yang memberi kekuatan. Mari katakan, tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, amin, kami percaya padamu. Tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, amin, kami percaya, kami melangkah bersama-Mu dengan kemenangan. Ku takut, amin, akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Sekali lagi katakan, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu kami pasti menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut, kami tidak khawatir apapun dalam hidup ini, karena kami yakin di balik semua hidup kami ada Tuhan Yesus yang menyertai kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, iman kami yang memberikan kami keteguhan untuk selalu percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus bekerja, menjamah kami, mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan, kami dengar dan kami sampaikan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Ya, saudara, firman Tuhan kali ini terambil dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Temanya adalah iman plus kebajikan. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Temanya adalah iman plus kebajikan, ya. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, dan kepada kebajikan pengetahuan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya. Saudara, mengapa kita harus menambahkan iman kita dengan kebaikan, ya? Firman Tuhan katakan, karena iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati, ya, atau iman yang kosong. Dengan lebih jelas lagi, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan tidak dapat menyelamatkan kita, ya. Oleh karena itu, saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka perjalanan kehidupan kerohanian saudara, ya, kita harus menambahkan iman kita kepada kebaikan, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga, ya. Saudara, terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, ya. Tuhan Yesus katakan, ya, tetapi terang itu harus ditaruh di atas kaki Dian, ya, sehingga itu menerangi semua orang, ya. Inilah kehidupan yang berguna bagi banyak orang, ya. Saudara, Tuhan katakan kalau hidup kita tidak berguna, hidup kita bagaikan garam
yang tawar, ya saudara, yang tidak berguna, ya selain saudara dikatakan hanya untuk diinjak-injak orang, kehidupan yang tidak berguna, ya saudara. Oleh karena itu biarlah hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Selagi saudara dan saya hidup, selagi kita bernafas, biarlah kita boleh menambahkan iman kita kepada kebaikan, ya. Itulah perjalanan kehidupan kerohanian kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara, biarlah terangmu bercahaya di depan setiap orang, ya, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga, ya. Biarlah saudara yang menjadi motivasi kita dalam berbuat kebaikan bukanlah ditujukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, ya, tetapi agar nama Tuhan yang boleh dipermuliakan, ya. Saudara, kita berbuat baik bukan karena orang lain sudah berbuat baik, ya. Memang itu sewajarnya. Kalau orang lain berbuat baik, kita harus juga membalasnya dengan kebaikan. Namun saudara, lebih daripada itu semua, kita berbuat baik karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita, sehingga kita tidak peduli apapun yang menjadi perlakuan orang lain terhadap kita, saudara dan saya. Biarlah kita boleh tetap berbuat baik, ya saudara, ya, karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada kita, ya. Saudara, dengan tegas juga Yakobus mengatakan, kalau seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, namun dia tidak melakukannya, ia berbuat dosa, ya. Biarlah saudara dan saya, ya, selagi kita bernafas, selagi kita hidup, ya saudara, Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, biar kita boleh melakukan kebaikan, ya. Mulai dari hal yang kecil, saudara, ya. Mulai dari apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita, ya. Jangan kita berpikir, oh nanti kalau saya sudah diberkati, maka saya akan berbuat baik kepada banyak orang atau setiap orang, ya saudara. Tetapi saudara, kita berbuat baik mulai dari apa yang ada pada diri kita, dan mulai dari perkara-perkara yang kecil, ya saudara. Perbuatan baik bukan hanya saudara dapat diukur dengan hal yang bersifat materi, ya. Memang itu perlu pada saat saudara kita Tuhan berikan kelebihan, ya, kita dapat menolong orang yang susah. Bahkan di dalam kekurangan pun, kalau Tuhan gerakkan hati saudara dan saya untuk kita memberi kepada orang-orang yang susah dan yang lemah, kita pun melakukannya, ya saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kita mau taat akan perintah Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah kita mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari, ya, agar saudara dan saya, ya saudara, dapat orang lain boleh melihat, ya saudara, perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan, dan mereka memuliakan nama Bapa di surga, ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, oleh karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik kepada saudara dan saya, ya. Saudara, apakah upah bagi setiap orang yang saudara menambahkan imannya dengan kebaikan, ya saudara? Ada upahnya, ya tentunya, ya, bagi setiap orang yang imannya disertai dengan perbuatan yang baik, ya saudara. Yang pertama adalah ia akan menuai kebaikan, ya saudara. Apapun yang saudara dan saya lakukan, ya saudara, firman Tuhan katakan bahwa pada waktunya kita akan menuai kebaikan, ya. Coba kita akan baca dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ya, kita akan baca di sini. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat yang baik, jangan bosan, ya saudara dan saya, berbuat yang baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kalau sudah datang waktunya, ya, kita akan menuai, ya.
Artinya saudara bahwa nanti pada satu waktu kita akan menuai segala apa yang kita tabur, yaitu perbuatan baik saudara dan saya. Ya, dikatakan firman Tuhan, kalau sudah datang waktunya, ya, kita akan menuai, ya, jika kita tidak menjadi lemah, ya. Saudara, kadangkala atau seringkali, ya, kita berbuat baik, ya, saudara, ya, kadangkala kita kurang dihargai, ya, atau bahkan kita mendapat balasan yang tidak layak, ya, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga kita berpikir, ya, percuma kita berbuat yang baik, sedangkan balasannya, ya, tidak ada. Kemudian percuma kita berbuat baik karena perbuatan baik kita kurang dihargai, ya, oleh orang lain. Saudara, tidak seperti itu, ya. Kalau seperti itu kita punya pikiran, maka kita akan lemah, ya, dan kita akan berhenti berbuat kebaikan, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, jika kita tidak menjadi lemah, maka apa yang kita tabur, yaitu perbuatan baik saudara dan saya, pada waktunya kita akan menuai, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan. Karena itu biarlah kita terus bertekun, ya, dalam melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan yang lebih dahulu berbuat baik kepada kita, dan kita membalas segala kebaikan Tuhan, ya. Ya saudara, kalau Tuhan percayakan kita hidup, baiklah kita melayani, baiklah kita peduli kepada orang-orang yang susah, baiklah kita menguatkan orang-orang yang lemah, mendoakan mereka yang sakit, saudara, ya. Bahkan kalau kita diberi, saudara, oleh Tuhan kelebihan, kita juga dapat berbagi kepada orang-orang yang susah, ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita, ada upah yang akan kita terima, ya. Kita akan menuai kebaikan kalau kita tidak menjadi lemah, ya. Firman Tuhan katakan, ayat yang ke-10 kita akan membaca di sini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Firman Tuhan katakan selagi masih ada kesempatan, ya. Artinya bahwa saudara, belum tentu selalu ada kesempatan buat kita, ya, untuk kita melakukan hal yang baik. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara, tidak ada gunanya lagi, ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya. Karena itu Tuhan katakan selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup, ya, selagi kita masih bernafas, saudara, Tuhan percayakan hidup. Saudara, biarlah kita melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan itu adalah ibadah kita yang sejati, saudara, ya, di mana kita mempraktekkan firman yang kita dengar, ya, setiap hari Minggu ataupun hari-hari yang lainnya, baik dalam khotbah di mimbar maupun saudara khotbah-khotbah di YouTube, ya, saudara, yang kita dengar. Saudara, biarlah itu boleh kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita berbahagia dalam segala perbuatan kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, apapun, bangsa manapun, ya, status sosial apapun, saudara. Kita lakukan semuanya pun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Nah saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Nah saudara yang terkasih, upah yang pertama adalah kita akan menuai kebaikan, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Di dalam yang kedua adalah ia akan menerima hidup yang kekal, ya. Yang kedua, dia akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Kita akan baca Yohanes 5 ayat yang ke-29. Apa yang Yesus katakan, saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 29, Tuhan Yesus berbicara, saudara, tentang
kebangkitan, ya. Yohanes 5 ayat yang ke-29. Ya, dikatakan dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, saudara, kebangkitan adalah hal yang pasti. Ya, pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita yang telah mati akan dibangkitkan oleh Tuhan, dan mereka yang telah berbuat baik, mereka akan dibangkitkan dan menerima hidup yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan dibangkitkan dan menerima hukuman yang kekal. Itulah kematian yang kekal, yang dalam kitab Wahyu juga dikatakan kematian yang kedua. Ya, saudara, itulah upah bagi orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dia hidupnya berbuat kebaikan. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-25, apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa pada masa penghakiman, pada hari penghakiman, bahwa Tuhan Yesus akan memisahkan antara domba dengan kambing. Ya, domba dipisahkan di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya, dan kepada domba dikatakan yang di sebelah kanannya di dalam Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, atau kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, saudara, apapun yang kita lakukan, baik kepada saudara kita yang paling hina sekalipun, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, dan firman Tuhan katakan, apa saudara upahnya? Ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, sebaliknya kepada orang-orang yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, mereka yang tidak peduli, ya, saudara, akan sesama saudara, ya, tidak menambahkan imannya dengan kebaikan, ya, saudara, mereka dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Ya, karena pada saat mereka melihat sesamanya yang menderita, mereka tidak peduli. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan, saudara, firman Tuhan, perkataanku, dialah yang mewarisi kerajaan surga. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh, saudara, mengubahkan hidup kita. Kita boleh menggunakan setiap kesempatan, mulai dari hal yang kecil untuk berbuat yang baik, ya, saudara, dan lakukan itu semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan memang, saudara, seperti yang tadi kita baca firman Tuhan, tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan bagi sesama, kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kita boleh berdampak. Tuhan pakai, saudara, hidupmu menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan, dan kita akan berbahagia dalam perbuatan kita. Ya, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu
yang boleh mengubahkan hidup kami, Tuhan, dari hari ke hari. Kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat perbuatan-perbuatan hidup kami, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam dunia. Ya Tuhan, pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Bukan menurut apa yang tidak ada pada kami, tetapi yang ada pada kami ya Tuhan. Pakai hidup kami. Saudara, mulailah Engkau mendoakan orang-orang yang sakit, mengunjungi orang-orang yang sakit. Mulailah Engkau peduli akan orang-orang yang lemah. Lewat perkataan-Mu Engkau dapat menguatkan, membangun mereka. Ya, jangan hidup kita tidak berguna. Ya, saudara, tapi biarlah kita fokus. Hidup kita boleh berguna selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih hidup. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tidak peduli orang lain melakukan apa dalam hidup kita. Kita mau lakukan yang baik karena kita mau balas segala kebaikan Tuhan. Kita melakukan yang baik bukan karena kita yang baik, tetapi karena Tuhan yang telah berbuat baik kepada saudara dan saya, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, yang telah menebus hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu terus mengubahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat ya Tuhan. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan beraktivitas, bekerja, berusaha, berdagang, studi. Tuhan, demikian melakukan aktivitas kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa, kalau saat ini ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada saat ini yang susah, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan daripada-Mu. Kalau saat ini ada yang menghadapi kekurangan, Tuhan buka jalan, Tuhan, bagi setiap kami anak-anak Tuhan, supaya ada kecukupan setiap hari untuk kami, apa yang kami makan, minum, dan pakai ya Tuhan. Kalau ada saat ini yang mengalami ketakutan ya Tuhan, kuatkan iman mereka.
Biar mereka tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus pada janji-janji-Mu ya Tuhan, memegang firman-Mu kepada janji-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Terima kasih, kami berdoa juga bagi bangsa negara kami. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati mulai dari pemimpin negara kami, Presiden kami Pak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri yang membantunya, para kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Taruh hati yang takut akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berikan hati yang takut Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Berdoa juga bagi bangsa yang mengalami peperangan, baik Ukraina maupun juga Rusia. Biar ya Tuhan ada penyelesaian damai di antara mereka ya Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa iblis ingin memporak-porandakan Tuhan setiap kami umat manusia ya Tuhan, dengan menebarkan benih kebencian Tuhan, kesombongan ya Tuhan, keangkuhan, ketamakan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa curahkan roh pertobatan. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang kendali atas bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, nanti datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.